Sobat balap, penantian panjang para pecinta balap Indonesia sepertinya akan segera berakhir. Pertanyaan terbesar yang menggantung selama ini, kapan dan tim mana Veda Ega Pratama akan berlaga di Moto3 kemungkinan besar akan terjawab di akhir pekan ini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, di balik kepastian Veda melangkah ke panggung dunia, tersimpan sebuah cerita latar belakang yang sensasional. Sebuah kabar bom terungkap. Pabrikan raksasa Eropa, KTM, ternyata pernah berusaha meminang Veda Pratama, namun ditolak mentah-mentah oleh Honda. Di video kali ini, kita akan kumpas tuntas dua berita besar ini, prediksi pengumuman bersejarah Veda di Mandalika, dan kisah di balik penolakan Honda terhadap pinangan KTM untuk aset paling berharga mereka. Seluruh mata pencinta balap tanah air akan tertuju ke sirkuit Mandalika di akhir pekan ini. Bukan hanya untuk menyaksikan aksi para pembalap MotoGP, tetapi juga untuk menantikan sebuah pengumuman bersejarah. Menurut pengamat MotoGP ternama Wak Taufik dari TMC Blog, momen gelaran MotoGP Indonesia di Mandalika adalah panggung yang paling ideal untuk mengumumkan secara resmi bahwa Veda Ega Pratama akan naik kelas ke kejuaraan dunia Moto3 musim 2026. Seperti yang kita tahu, Veda sudah mengantongi golden ticket berkat prestasinya masuk dalam 3 besar Red Bull Rookies Cup 2025. Aturan ini memberinya pengecualian untuk bisa membalap di Moto3 meski usianya baru 17 tahun musim depan, melangkahi syarat usia minimal 18 tahun. Wak Taufik juga menambahkan setelah mencoba mengkonfirmasi ke berbagai pihak termasuk Astra Honda Motor dan Veda sendiri, semua sinyal mengarah ke satu tujuan. Veda sangat ingin dan akan memanfaatkan kesempatan emas ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda akan ke Moto3, melainkan melalui tim mana Veda akan ke Moto3. Jawabannya pun sudah sangat jelas, Veda akan tetap berada di jalur pembinaan Honda dan berlabuh di Honda Tim Asia. Sekarang mari kita masuk ke cerita di balik layar yang paling sensasional. Banyak yang bertanya kenapa Veda tidak ke KTM yang terkenal dominan di kelas Moto3. Jawabannya akan membuat kita semakin bangga. Wak Taufik memberikan sebuah bocoran informasi eksklusif. Ia membenarkan bahwa pabrikan KTM pernah secara serius meminta Veda Ega Pratama dari Honda. Namun permintaan itu ditolak atau di-reject oleh Honda. Ini adalah sebuah pernyataan sikap yang sangat kuat dari Honda. Penolakan ini menunjukkan betapa berharganya Veda di mata mereka. Honda tidak mau kehilangan talenta generasi terbaiknya dan melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan Veda di dalam keluarga besar Honda daripada melepasnya ke pabrikan rival utama sekalipun itu adalah KTM. Kepastian Veda ke Honda Tim Asia juga berarti babak baru dalam rivalitasnya dengan pembalap Malaysia Hakim Danish. Danish juga dipastikan naik ke Moto3 musim depan bersama tim MSI Racing yang menggunakan motor KTM. Disinilah tantangan sesungguhnya dimulai. Secara statistik di musim 2025, motor KTM yang digunakan oleh tim MSI memang terlihat lebih sedikit unggul daripada Honda milik Honda Tim Asia. Sebagai contoh, di seri Misano, motor KTM milik Angel Piqueras mampu mencatatkan kecepatan 0,8 km per jam lebih tinggi dibanding motor Honda milik Taiyo Furusato. Namun jangan berkecil hati, data dari FIM Junior GP justru memberikan harapan besar. Di seri Misano, Veda yang menggunakan Honda berhasil mencatatkan fastest lap 0,4 detik lebih cepat dari Hakim Danish yang memakai KTM. Bahkan Veda berhasil finish kelima sementara Danish tercecer di posisi ke-11. Ini membuktikan bahwa Veda memiliki skill dan strategi untuk mengatasi potensi kekurangan motornya dan mampu tampil lebih superior dari rivalnya. Jadi sobat balap, kita berada di ambang sebuah pengumuman bersejarah. Veda Ega Pratama, talenta yang begitu berharga hingga pinangan ditolak oleh Honda dari KTM, akan segera memulai perjalanannya di panggung dunia. Mari kita nantikan bersama pengumuman resminya di Mandalika akhir pekan ini. Dan siapkan dukungan penuh kita untuk perjuangan Veda di Moto3 2026. Terima kasih sudah menonton.